Nah, ini termasuk juga pada diri kita. Nah, ada kaitannya dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini, sahabat, adalah surat yang memang unik dari semua. Adalah surat yang yang memiliki keunikan dengan 7 ayat, ya sahabat. Dan surat ini adalah merupakan peta, ya, merupakan GPS sesungguhnya untuk menyambungkan alam mikrokosmik dengan makrokosmik. Karena pada dasarnya seluruh isi alam ini, sahabat, terhimpun di dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah ini, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, semuanya adalah terhimpun wafi anfusihim, ya. Maka disinilah ada Al-Quran, ini juga ada Al-Quran ayat kauniyah, tubuh kita pun juga sama. Maka itulah kenapa Allah suruh baca diri kita, ikro kita baca kafa binafsika, karena inilah Al-Quran qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco, adalah tubuh kita. Al-Quran yang dituliskan oleh Allah langsung adalah tubuh manusia, sahabat. Dan rumah Allah yang yang langsung dibangunkan oleh Allah adalah qalbu manusia. Maka disinilah betapa pentingnya kita memahami suratul Fatihah. Maka di manakah letaknya? Karena suratul Fatihah ini adalah separuh untukku, kata Allah, dan separuh untuk hambaku. Maka inilah surat yang unik yang sebetulnya adalah merupakan GPS untuk berhubungan menyambungkan antara khalik dan makhluk, untuk menyambungkan antara alam mikrokosmik dengan makrokosmik, menyambungkan langit dan bumi, menyambungkan dohir dan batin. Itulah ada pada suratul Fatihah, sahabat, ya. Nah, inilah maka kita harus mengerti di manakah posisi suratul Fatihah pada tubuh kita agar kita bisa menggunakan alat itu dari semua. Karena Al-Fatihah adalah kunci rahasia yang menyatu dengan tubuh kita dari semua. Terhubung dengan titik-titik spiritual dalam tubuh kita, dengan 7 latifah yang ada tubuh kita. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul syirri, latifatul khofa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalam. Itu disambungkan dengan suratul Fatihah, ya. Maka inilah sesungguhnya adalah dahsyatnya suratul Fatihah. Maka seolah-olah pada baginda Nabi, siapa yang membaca sekali suratul Fatihah sama dengan dia menghotamkan Al-Quran 1 khotaman, ya. Nah, inilah dahsyatnya suratul Fatihah. Maka dulu orang-orang tua kita, guru kita, termasuk juga baginda Nabi, selalu memberikan syariat kepada orang yang sakit dengan dibacakan kepada air, ya. Ditiupkanlah dengan pelan-pelan setelah kita bacakan Fatihah, ya. Ditiuplah oleh kita air itu pelan-pelan kepada dengan napas kita semua, ya. Nah, ini ya beberapa yang harus kita pahami Kemudian Al-Fatihah adalah bukan sekedar bacaan, bukan hanya sekedar doa, tapi kunci adalah ketersambungan antara makhluk dan khalik, ya. Alam dohir dan alam batin, suratul Fatihah itu. 7 ayat yang menyambungkan 7 bagian lapis dohir pada manusia, pada bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat, tadi semua, ya. Dan 7 bagian dari batin pada tubuh kita. Dari ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, dari ruh nabati, ruh hewani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi, kemudian juga adalah ruh idofi, ya. 7 lapis langit. Itulah yang disambungkan dengan suratul Fatihah. Maka biasakan oleh kita sebelum memulai apa-apa selain baca basmalah, tetapi juga adalah dengan membaca adalah suratul Fatihah. Maka lihat dalam tahlilan selalu, ya, dalam apapun selalu adalah kita membuka acara dengan suratul Fatihah. Tapi kalau nggak ngerti di mana letaknya suratul Fatihah juga sama saja. Karena segala sesuatu itu, sahabat, ada pinnya tadi semua. Maka suratul Fatihah itu adalah pin daripada seluruh isi alam ini. Anda walaupun punya ATM, tapi pinnya lupa, Anda tidak bisa ngambil uang, ya. Ataupun barangkali sekarang adalah kunci-kunci hotel itu menggunakan barcode, pin. Nah, itulah suratul Fatihah. Dan itu ada pada tubuh kita semuanya. Karena tubuh kita adalah merupakan dari wujud, cermin daripada wujud kenyataan Allah yang ada semua, ya. Nah, inilah barangkali yang yang kita harus mulai pahami, ya. Jadi seluruh isi alam terhimpun di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillah. Nah, mari kita lihat adalah bagaimana kita menemukan posisi Al-Fatihah dan memahaminya pada tubuh kita.
Tapi sebelumnya marilah kita adalah Abah mohon izin juga kepada guru untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan jadikan sesuatu yang bermanfaat buat panjenengan dimanapun. Khusus di bulan Ramadan yang agung ini. Semuanya mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada dan Abah ijazahkan tadi semua adalah untuk memahaminya. Untuk kita ada tentang di manakah. Karena tadi Anda tidak akan bisa membuka pintu hotel itu kecuali dengan barcode tadi. Dan surat Al-Fatihah adalah kunci digital rahasia untuk membukakan itu. Dan demikian pula adalah untuk menyambungkan latifah-latifah yang ada pada tubuh kita, ya sahabat. Nah, inilah ya. Yang pertama, ya. Abah kemarin sudah membahas tentang surat Al-Fatihah adalah 7 ayat, ya. Nah, ya, 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas seluruh isi alam ini terhimpun dalam Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus pahami tentang makna Bismillah dulu dari semua. Bismillah itu adalah tulisan yang 19 huruf tapi dibaca 18 huruf. Adalah ada alif di depan ba-nya tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itibarnya adalah innani anallah la ilaha illa ana. Maka siapa yang mau kepada alif itibarnya? Kul huwallahu ahad. Seolah akulah Allah yang satu, yang esa. Maka siapa yang mau ke alif, maka kalian harus ketemu dengan titik ba. Itulah bismi awalnya. Siapa itu titik ba? Adalah khobar mubtada. Allahu nurus samawati wal ar. Allah ada semua alifnya tadi adalah nurus samawat, khobar mubtada adalah titik ba-nya. Maka segalanya berasal dari titik ba itu di alam wahdah. Segala alam dunia yang ada isi ini semua berasal dari titik yang sama. Sebagaimana kitab ini adalah semuanya dari satu titik terhimpunlah jadi satu kitab, ya. Sebagaimana adalah tafsir ini adalah dari satu titik maka terhimpunlah dia adalah menjadi satu kitab. Semuanya berasal dari titik yang sama. Itulah yang harus dipahami dengan titik ba dulu. Maka di sinilah seolah-olah seluruh isi Quran ada dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah ada pada Bismillah, Bismillah ada titik ba, disitulah ba ada pada titiknya. Tadi semua itu. Tadi semua ya adik. Makanya tetap di sini adalah merupakan awal. Maka siapa yang mau ke alif harus dia ketemu dengan ba, titik ba, Nur Muhammad. Tapi siapa yang ingin ketemu dengan Nur Muhammad harus ketemu dengan Rasul di zamanmu. Shin. Siapa tadi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita harus ketemu dengan Shin, itu adalah Habibillah. Yasin, wahai Sin, duhai Sin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Tadi, innaka sesungguhnya engkau Sin, laminal mursalin, adalah seorang utusan. Berarti Sin itu adalah siapapun yang diutus oleh Allah, dialah merupakan kunci. Maka kenapa Sin itu seperti kunci giginya? Adalah gigi 3. Di sinilah ada kunci jasad, ada jiwa. Ada jasad, ada jiwa, di sini ada ruh dari semua ya, dari semua. Kunci 3, syariat, tarekat, hakikat. Inilah kunci ya, selalu 3. Bahkan ada kunci yang 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada kunci 2, syariat dan hakikat. Maka suratul Fatihah Shin itu adalah giginya 3. Maka pada saat zaman Nabi Ibrahim itulah Shin. Shin yang akan membawa kepada alif. Pada saat ada Nabi Isa adalah Shin itu untuk membawa kepada alif. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW, maka Shin itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hakikat Rasul yang selalu ada. Yang maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah datang untukmu Rasul pada zamanmu, bahkan ada Rasul pada dirimu. Maka inilah sahabat, kata Abah, ya sebenarnya kebenaran itu bukan ada dari luar kita. Kebenaran itu bukan dicari dari mulut orang. Kebenaran itu bukan pendapat orang. Kebenaran itu bukan dari 1 miliar kitab yang kita aji. Bukan. Karena kebenaran itu adalah ada guru. Ada Gusti, guru sejati yang ada pada diri kita sebenarnya. Maka inilah yang harus diaktifkan dengan suratul Fatihah. Maka ilmu laduni batin itu adalah bisa diaktifkan dengan suratul Fatihah. Karena pada dasarnya engkau bisa bertanya pada dirimu sendiri. Biarkan engkau berdiskusi dengan dirimu sendiri. Antara diri dohirmu dan diri batinmu. Nah itulah suratul Fatihah.
Dan kemudian metodologinya adalah bagaimana cara ininya, memahaminya secara prakteknya. Abah sudah ajarkan adalah setiap kita ingin mengamalkan suratul Fatihah adalah kemudian adalah kita adalah merapatkan gigi, menekukan lidah ke belakang, menahan nafas tadi semua ya. Kemudian pahami di mana Bismillahirrahmanirrahim pada diri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat, Abah kasih tahu bahwa letaknya ada pada dahi kita. Itulah kenapa kita harus sujud, dan itulah penyatuan. Pada dasarnya tubuh kita manusia adalah berasal dari bumi ini, dari tanah ini. Kembalikan pada kita, adalah satukan energi yang ada antara pada diri kita adalah dengan energi kerendahan. Kembalikan down to earth, kembali ada. Karena disinilah merupakan sentral Nur Muhammad pada diri kita. Terpancarnya disinilah merupakan sumber pusat kesadaran adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Letaknya adalah ada pada jidat kita di sini, sahabat. Maka kebahagiaan seseorang sesungguhnya bisa dilihat daripada apa yang terpancar, daripada apa yang ada di sini tadi semua ya. Nah inilah, maka pada saat Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pada saat Anda sholat majelis Fatihah, terbayanglah oleh Anda adalah dahi Anda itu. Terlebih lagi adalah pada saat Anda dua telapak tangan ini menempel, jidat menempel, degul menempel, kemudian dua jempol kaki menempel. Pada saat kita sujud, ya sahabat, itu rasakan sesungguhnya. Dan kau katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Untuk Anda, apalagi pada saat Anda sholat hajat, pada saat Anda butuh sesuatu, ya. Nah inilah sesungguhnya adalah kita ini selama ini kan melakukan bacaannya fasih. Masalahnya bukan bacaan fasih, sahabat. Karena Abah menyaksikan ada kiai yang Abah lihat dia pada saat pada kesurupan masal, Abah lihatin dia menyembuhkan orang. Tadi semua berusaha yang ingin menyadarkan orang yang kesurupan, tapi tidak bergeming sedikit pun. Padahal pasaannya fasih tadi semua ya. Tapi ya, orang yang tidak fasih bacaannya justru tadi semua, tapi dia ngerti kunci suratul Fatihah, maka menjerit semua itu. Maka sadarlah semua yang kesurupan itu tadi semua. Ibaratnya tadi yang satu api tanpa panas, yang satu adalah api dengan panasnya tadi semua ya. Nah inilah pahami oleh kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah letaknya pada tubuh kita, adalah pada dahi kita ya. Maka pada saat Anda membacakan sekali-kali, lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan, pejamkan mata, hati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan di sini. Maka disinilah letak daripada sumber Nur Muhammad terpancar. Disinilah merupakan sentral daripada pusat kesadaran kita. Ya, pusat kesadaran kita adalah terpancar di sini. Tadi semua. Katakan Bismillahirrahmanirrahim di hati dengan segala kelembutan. Bayangkan alifnya, baknya, sinnya, kemudian mimnya, Allahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya sahabat. Dengan lidah ditekuk, gigi dirapatkan tadi semua. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah di sini. Kemudian, nah di mana Alhamdulillahirabbil alamin? Abah tidak akan bahas nanti belakangan. Kita langsung saja kepada Ar-Rahmanirrahim. Karena pada dasarnya ini berkaitan dengan Ar-Rahmanirrahim. Nah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia pun bertalian dengan Ar-Rahmanirrahim. Di mana letaknya? Adalah di jantung kita, di kolbu kita. Maka pada saat kolbu kita adalah kotor, maka inilah tadi, hatimu busuk, maka pikiranmu busuk. Pikiranmu busuk, maka ucapanmu busuk. Ucapanmu busuk, maka perbuatanmu busuk. Perbuatanmu busuk, maka nasibmu akan menjadi busuk. Jadi kalau barangkali nasib kita yang buruk itu bukan orang lain, apalagi Allah, kitalah yang menciptakan kemalangan. Adalah karena tadi hati kita di sini, inilah letak Ar-Rahmanirrahim. Bagaimana engkau menyadari, merasakan hadirnya kasih sayang Allah. Rahman, Ar-Rahmani memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Ar-Rahimi bahkan memberikan nikmat kecil khusus yang kepada orang yang mengenal kepadanya, yang mencintainya, yang memahami adalah mengenal kepada dirinya. Ar-Rahimi tadi semua. Tapi dengan Ar-Rahmani sesungguhnya dia udah, maka rasakan di sini adalah timbulnya kasih sayang pada hati, timbulnya rasa maaf, timbulnya memaafkan tadi semua, timbulnya menyayangi, mencintai tadi semua.
mencintai segala makhluk, mencintai apalagi anakmu, istrimu, keluargamu, saudaramu. Di sinilah letaknya Ar-Rahman Nir-Rahim pada jantungmu. Kenapa di situ di jantung? Karena di jantungmu ada juga kolbu sesungguhnya. Ya, karena kolbu itu adalah bukan dimensi adalah fisik, tetapi adalah dimensi abstrak sesungguhnya. Adalah ruang yang tidak terbatas sesungguhnya. Disinilah nufus, sahabat. Pada saat kita bernapas, sadarilah, terima kasih ya Allah atas jantung ini. Sadarilah bahwa sesungguhnya sumber kehidupan di sini. Ini berhentilah engkau bernapas. Disinilah ada nufus tadi semua. Maka perputaran rotasi daripada pernapasan hidup kita adalah 4 posisi. Mulutmu adalah nafas, hidungmu anfas, ya. Kemudian otak kecilmu yang menerima, merekam semua memori itu disebut tanafas, tapi masuk ke dalam nufus di dalam jantungmu. Maka jantung itulah duk 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 duk. Sesungguhnya bahkan sejak kita dilahirkan, sejak kita diciptakan, pada saat ruh ditiupkan hari pertama, Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Pada jantungmu, ruhmu sudah berzikir. Hari pertama kau ditiupkan Allah, Allah. Hari ke-7 kau ditiupkan hak, hak. Hari ke-40 kau sudah berzikir subhanallah, subhanallah. Hari ke-3 bulan alhamdulillah. Bahkan pas 7 bulan sempurna Allahu Akbar. Sebelum lahir dia sudah berzikir la ilaha illallah. Maka disinilah dia setiap saat berzikir la ilaha tuk dak tuk 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 Allahu Allah. Walaupun kita nggak berkata itu, sesungguhnya bagi orang yang sudah paham, ada suratul Fatihah adalah Ar-Rahman Nir-Rahim di sini, sahabat. Ya, inilah sesungguhnya sumber kehidupan adalah di situ. Pada saat engkau mengatakan Ar-Rahman Nir-Rahim, sadar bahwa dia letaknya di hatimu. Maka pada saat engkau adalah hatimu adalah penuh dengan kebencian, kedengkian, tadi semua kemarahan, maka message yang akan diberikan kepada Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dahimu itu, maka message-nya berarti perintah kepada keburukan. Ya. Nah, inilah yang bahaya. Maka kata Allah, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Allah telah mengilhamkan pada tubuh manusia tadi wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di manakah letaknya adalah fujuraha adalah perbuatan melawan Allah, wa taqwaha adalah ketaatan pada Allah. Tergantung pada di sini qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya adalah orang-orang yang membersihkan posisi Ar-Rahman Ar-Rahim. Disinilah tumbuhkan di sini. Karena Bismillahirrahmanirrahim di sini, Ar-Rahmanirrahim di sini, nanti Alhamdulillahirabbil alamin belakangan. Nah, sekarang di manakah letak adalah Maliki Yaumiddin? Letak Maliki Yaumiddin adalah perut kita, sahabat. Inilah yang memerintahkan manusia bisa berbuat jahat. Inilah menjadi raja, Malik Yaumiddin, menjadikan hari pembalasan. Maka segala apa yang dilakukan gara-gara perutmu itu akan menjadikan akibat. Makanan apa yang kau makan menjadikan akibat. Gula yang kau akan makan akan penyakit gula. Garam yang kau makan akan penyakit darah tinggi. Kemudian juga apa yang batu yang akan kau makan akan menyebabkan penyakit batu pada ginjalmu. Semuanya adalah di sini Maliki Yaumiddin. Tapi di sinilah maka perut, sahabat, adalah menjadi sesuatu yang bahaya pada tubuh kita manusia. Perut dan di bawah perut. Itulah maka dari pusar ini pada saat kita berzikir dari sirun iblisiyah, inilah sirun iblisiyah adalah butun dan di bawah butun. Sesungguhnya inilah Maliki Yaumiddin yang selalu memerintahkan kepada kita manusia bisa baik, bisa buruk. Bahkan banyak manusia berbuat buruk. Bahkan perintah hawa nafsu itu datang daripada perut kita ini. Maka inilah sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sedang dilatih dengan imsak, menahan tadi, sahabat. Karena disinilah Maliki Yaumiddin yang memerintahkan. Bahkan kalaupun dia sudah melakukannya, apakah itu makanan halal dan haram, akan berakibat kepada dirinya sendiri. Maka sesungguhnya pada dasarnya segala penyakit yang tumbuh pada tubuh kita keseluruhan datang dari perut kita semua. Ya, maka baginda Nabi menyampaikan, sumu tasihu, saumlah kamu dan pastilah kamu sehat.
Inilah maliki yaumiddin. Ada di sini syahwatul batni, syahwatul farji, ya sahabat. Inilah yang selalu membuat manusia. Manusia ini berbuat jahat karena butun dan di bawah butun. Tadi semua. Inilah yang seolah-olah inilah malik, raja untukmu yang memerintahkan kepada nafsumu adalah bagaimana menguasai tubuhmu sehingga kau bisa berbuat jahat. Akhirnya memerintahkan kemana? Ke sini, ke hati. Hati kepada pikiran, pikiran kepada ucapan, ucapan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi nasib kepada diri kita yang baik dan yang buruk. Maka nasib baik adalah perbuatan kita, nasib buruk pun adalah perbuatan kita. Segala penyakit diri karena adalah ulah diri, ya. Tetapi obat diri juga ada pada diri. Nah, pada saat Anda sudah kenal sekarang, berarti posisi Ar-Rahmanir Rahim di sini, Maliki Yaumiddin adalah ingatlah di sini. Maka amaliyah yang paling baik adalah kita melaksanakan saum, sahabat. Dengan saum itulah segalanya sebetulnya akan menjadi baik tadi semua. Maliki Yaumiddin, ya. Nah, kemudian setelah kita memahami adalah Maliki Yaumiddin pada perut kita ini, di manakah posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ada pada dua tangan kita dan dua kaki kita. Bagaimana kita menggunakan tangan kita ini, sahabat? Apakah tangan kita ini menjadikan tangan yang baik, yang bermanfaat? Maka kata Allah dalam Al-Quran, asabi'ahum fi adanihim minasyawaiki hadarul maut, wallahu muhitum bil kafirin. Kalau jari dan tanganmu tidak digunakan jalan untuk mengenal kepada Allah, sesungguhnya tangan kamu itulah masih kafir tadi semua. Inilah sesungguhnya adalah iyyaka na'budu. Engkau bisa bahagia dengan tanganmu ini dan kau pun bisa celaka dengan tanganmu ini. Tanganmu ini bisa membawa kepada engkau kebahagiaan, tapi tanganmu ini pula bisa membawa kepada kesengsaraan. Nah, demikian pula dua kaki kita. Tangan ingin berbuat kayak apapun, iyyaka na'budu, kepadamu kamu adalah memohon. Tapi iyyaka nasta'in, kepadamu pula adalah kami mohon petunjuk dan pertolongan. Dan dia ada pada kaki kita, sahabat. Ya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada pada kaki kita. Maka kebaikan segala apa yang kita lakukan semuanya adalah tergantung daripada kaki kita. Ya, kaki ini terima kasih ya sahabat, bisa membawa kepada kita kepada keburukan. Kaki ini, ya. Maka sesungguhnya nasib kita di tangan kita. Itulah posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu bisa menjadi orang sukses. Kamu bisa menjadi orang hebat. Bagaimana tanganmu berbuat dan bagaimana kakimu mengantarkan. Ya, inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi semua ada pada dua tanganmu, ada pada dua kakimu. Tapi kemudian jangan lupakan ada ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim itu di mana letaknya? Ihdinas syiratal mustaqim letaknya adalah di punggung kamu. Ada tulang yang menyangga kamu. Bayangkan dia ihdinas syiratal adalah merupakan jalan yang lurus. Kalau seandainya kamu bongkok, maka betapa susahnya kamu bergerak. Ya. Atau pada saat kamu miring ke pinggir, betapa sulitnya kamu bergerak. Inilah ihdinas syiratal mustaqim. Pada tubuh kita adalah merupakan tulang punggung kita sampai kepada tulang ekor kita ini semua. Itulah sahabat tulang punggung yang lurus. Itulah ihdinas syiratal mustaqim pada tubuh kita. Jadi pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ingat adalah kepada sini kita. Berarti pikiran kita luruskan. Awal pekerjaan kita diawali dengan atas nama Allah. Jadi semua. Ya, itulah kenapa setiap awal pekerjaan, bahkan menyembelih binatang, melakukan apa-apa, maka sebutkanlah dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjawab pada saat kamu membaca surat Al-Fatihah, hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut nama aku. Maka segala apa yang disebutkan nama aku, maka segalanya menjadi ibadah kepada dia. Ya, minum menjadi ibadah pada saat kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Maka mandi menjadi ibadah pada saat diawali Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, apapun, bersetubuh, apapun yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan Allah tadi semua. Tapi semua lokasinya di sini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim letaknya adalah pada jantungmu. Maliki Yaumiddin pada perutmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada dua tangan dan dua kakimu. Ihdinas syiratal mustaqim
ada pada punggungmu tadi semua. Nah, Shiratal ladzina an'amta alaihim di mana? Ini. Shiratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang berikan nikmat di mana? Inilah dua matamu tadi semua. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Matamu itu bisa menjadikan membawa kepada kebahagiaanmu atau kepada kecelakaanmu. Matamu lah yang menentukan. Maka kenapa Allah dalam Al-Quran tentang buta tadi semua. Dan kita harus mampu menghidupkan dua mata pada diri kita. Adalah dengan mata dohir dan mata batin yang ada di dada kita semua. Ya, inilah posisi adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim tadi semua. Nah, tapi ada dua lagi posisi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di mana letaknya? Ada pada telinga kita tadi semua. Kau melakukan kerjaan baik ataupun buruk, semuanya adalah di sinilah. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah pada saat engkau banyak mendengarkan ayat-ayat Allah. Engkau mendengarkan penceramah-penceramah. Engkau mendengarkan adalah penyajian-penyajian agama. Tetapi engkau adalah budak, tidak mau melakukan tadi semua. Engkau membaca Al-Quran, tapi engkau campakkan isinya. Engkau mendengarkan ceramah, tapi tidak mau. Engkau adalah engkau tuli daripada apa yang tadi semua. Kau mendustakan dari apa-apa yang kau dengar tadi semua. Ya, inilah tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka maghdub bukan Yahudi, dolin bukan Nasrani tadi semua. Ya, lihat di dalam tafsir tafsirnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya, dan tafsir Tuan Syekh Abdul Qadir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan Yahudi dan Nasrani, siapapun yang buta matanya, budeg telinganya, gitu tadi semua. Buta kepada apa yang dilihatnya. Dia tadi semua ya. Dia padahal dia dengan matanya itu adalah mampu untuk menciptakan negeri akhirat buat dia. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Yang pertama adalah jasadmu, tentu. Karena pertama dengan jasadmu kau meyakini sesungguhnya tiada yang wujud, tiada yang wujud, karena pasti ada yang wujud Allah tadi semua. Ya. Kemudian dari apa yang dianugerahkan oleh padamu, penglihatan. Disinilah makanya. Shiratal ladzina an'amta alaihim itu adalah matamu bisa membawa kepada dirimu kepada jalan lurus atau jalan yang bengkok tadi semua. Ya. Dan telinga kita lah yang selalu budeg kepada menjalankan perintah. Ayat Quran dibacakan. Misalnya kalian pada saat baca Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tadi sama saja. Kalian nggak peduli dengan anak yatim. Yang pertama secara syariat, kalian pun nggak peduli kepada orang miskin yang secara syariat. Tapi secara hakikat, kamu pun nggak peduli dengan jiwamu yang yatim tidak kamu lahirkan. Dan demikian pula adalah kamu tidak peduli dengan jiwamu yang adalah miskin daripada ruhani kepada Allah dari semua. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kata Allah dalam walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kalau penglihatan manusia, baik penglihatan dohir maupun penglihatan batin tidak digunakan, baik pendengaran dohir maupun tidak pendengaran batin tidak digunakan, tadi semua tadi. Inilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kau mendengarkan ayat tadi, tapi kau adalah mendustakan ayat tadi. Maka itulah ghairil maghdubi waladdallin adalah pada telinga kita, kiri dan kanan kita ini semua. Ya. Maka ada pilihan seolah-olah kiri kanan, mata juga ada kiri ada kanan. Maka silakan kau pilih kata Allah. dua hal tadi semua. Makanya kata dalam tafsir di dalam dalam sebuah hadis Allah berkata bahwa segalanya adalah terserah hamba-Ku, kata Allah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau dia ingin bahagia, dia akan memilih shiratal ladzina an'amta alaihim adalah dengan apa yang dia lihat, dengan perkara yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat banyak orang.